Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bu Chelsea dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi PSAK 110 tentang laporan keuangan konsolidasian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari, boleh tolong ke next slide. Terdiri dari saya sendiri, Yuliana Senjaya, NIM 2021 565. Lalu ada Raisian Genes dengan NIM 2021503119. Saya Linda Viviani dengan NIM 2022-583. Saya Andrew Nicholas Gilbert dari NIM 2022-50240. Saya Samuel Joseph dengan NIM 2022-50296. Saya dengan Vanessa Gautama dengan NIM 2022-50400. Baik, di sini materinya akan saya mulai bacakan. Yang pertama itu tentang isi materi yang pertama itu tentang disclaimer di mana materi dalam slide ini itu berdasarkan pada PSAK pada saat slide ini dipresentasikan. Materi dalam slide ini itu merupakan materi pengajaran yang semata dan bukan ditujukan untuk memberikan saran atas transaksi tersebut. Di sini tuh perlakuan akuntansi akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan ataupun keadaan transaksi tersebut. Jika terdapat perbedaan antara materi ini dengan apa yang ada dalam standar ataupun regulasi terkini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam standar akuntansi ataupun regulasi yang berlaku pada saat ini juga. Beberapa contoh dari penjelasan lebih lanjut atas standar merupakan pendapat pribadi pembicaraan dan tidak berkaitan dengan institusi ataupun tempat kerja pembicara. Boleh tolong di next slide. Nah, di dalam materi ini itu kita membahas agenda tentang BUMD, BUMN, dan badan lainnya. Yang kedua itu tentang laporan keuangan konsolidasian, yang ketiga itu laporan keuangan gabungan, dan yang ketiga itu tentang diskusi. Boleh tolong ke next slide. Nah, di sini tuh kita itu akan yang pertama itu memberikan knowledge ataupun pengetahuan kepada para peserta dari konsinyering terkait mekanisme penyusunan laporan keuangan korporasi publik gabungan dari BUMN, BUMD, dan badan lainnya. Di sini juga kita itu akan memperoleh insight dan masukan atas bagan akun standar yang telah disusun dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan dari korporasi publik. Nah, di sini tuh dari tadi pembahasan tentang BUMN, BUMD, dan badan lainnya, di sini tuh pengertian dari laporan konsolidasinya sendiri itu merupakan laporan keuangan suatu kelompok usaha dan di dalamnya yang terdapat dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dari entitas induk dan entitas anak yang disajikan sebagai suatu entitas dari ekonomi tunggal. Terus di sini juga adanya pengendalian atas investi. Investor itu mengendalikan investi ketika investor terekspos ataupun memiliki hak atas imbal balik dari variabel dan keterlibatannya dengan investi. Dan di sini juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal balik tersebut melalui kekuasaannya atas investi tersebut. Di sini juga kita membahas tentang adanya kombinasi bisnis, di mana kombinasi bisnis ini itu suatu transaksi ataupun peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu ataupun lebih suatu bisnis. Boleh tolong di next. Nah, tadi kan kita sekarang membahas tentang kombinasi bisnis, di mana di sini tuh kombinasi bisnis sendiri itu penggabungan usaha entitas tidak sepengendalian di mana itu didasarkan pada PSAK 103 yang merupakan nilai wajar, terus selisih nilai wajar dengan imbalan yang diserahkan dan diakui sebagai goodwill ditambah kombinasi bisnis yang entitas sepengendali yang didasarkan pada PSAK 333 di mana itu dihitung dari nilai buku, selisih imbalan yang berserahak dengan nilai buku sebagai tambahan modal dari yang disetor. Sehingga dari
penggabungan usaha tersebut itu menggabungkan yang namanya dan menghasilkan itu laporan keuangan konsolidasi yang muncul dan didahului dengan adanya kegiatan kombinasi bisnis tersebut. Boleh tolong di next. Nah, di sini tuh kita akan bisa mulai masuk ke materinya di mana PSAK 110 sendiri ini tuh terdiri dari laporan konsolidasian yang terdiri dari ruang lingkup, pengendalian, persyaratan akuntansi, penentuan apakah entitas adalah entitas investasi, terus ada juga entitas investasi, termasuk pengecualian terhadap konsolidasi, terus ada juga lampiran yang mana itu lampiran A terdiri dari definisi, lampiran B terdiri dari pedoman penerapan, lampiran C terdiri dari tanggal efektif dan ketentuan transaksi, terus yang terakhir itu contoh ilustrasi yang bukan merupakan bagiannya. Terus di sini tadi definisi, saya akan membahas dari laporan konsolidasian yang mana itu definisi dari lampiran A. Di sini itu ada yang namanya aktivitas relevan, di mana itu terdiri dari aktivitas investi yang secara signifikan itu mempengaruhi imbal balik hasil dari investi. Terus ini juga ada yang namanya entitas induk dan entitas anak, di mana itu entitas induk sendiri itu mempunyai satu ataupun lebih dari anak perusahaan, sedangkan entitas anak ini tuh anak perusahaan yang dikendalikan oleh entitas induknya. Terus ada juga yang namanya kelompok usaha, di mana entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Terus ada juga kepentingan non-pengendali, di mana di sini itu ekuitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung ataupun tidak langsung pada entitas induk. Ada juga di sini namanya hak pencabutan, di mana hak pencabutan sendiri itu membahas tentang hak untuk mencabut kewenangan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Terus ada juga hak protektif, di mana itu hak yang didesain untuk melindungi kepentingan pihak pemegang hak protektif tanpa memberikan kekuasaan kepada pihak tersebut atas entitas di mana hak tersebut terkait. Terus ada juga kekuasaan. Kekuasaan sendirinya itu hak yang ada pada saat ini yang diberikan atas kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas secara relevan. Terus ada juga pengambilan keputusan di mana pengambilan keputusan ini itu berdasarkan pada entitas dengan hak pengambilan keputusan merupakan prinsipal maupun agen ataupun dari pihak lain. Boleh tolong di next slide. Nah, terus kita juga akan membahas tentang entitas investasi, yang mana entitas terdiri dari 3. Yang pertama itu memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa dari manajemen investasi. Yang kedua itu menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal balik dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, ataupun keduanya. Dan yang terakhir itu untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya yang substansial berdasarkan pada nilai wajar. Nah, di sini tentang dari tujuan PSAK sendiri itu, di mana itu menerapkan prinsip penyusunan penyajian laporan keuangan konsolidasi ketika entitas mengendalikan satu atau lebih dari entitas lain, di mana ini tuh yang pertama itu mensyaratkan entitas atau yang biasa kita sebut entitas induk mengendalikan satu atau lebih entitas lain yang biasa disebut entitas anak untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua itu mendefinisikan prinsip pengendalian dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasi. Yang ketiga itu menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah investor mengendalikan investi sehingga investor mengkonsolidasi investi. Yang keempat itu menerapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dan yang terakhir itu untuk mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengkonsolidasi entitas anak tertentu dari entitas investasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup. Entitas yang merupakan entitas induk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Nah, pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas, kecuali... Boleh tolong di back gak? Bukan, yang sebelumnya. Sebelumnya lagi. Sebelumnya.
Perasaan bukan ini. Oh ya ini. Yang pertama program imbalan pasca kerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang diatur dalam PSAK 2219 yang mengenai imbalan kerja. Lalu selanjutnya ada entitas investasi tidak perlu menyajikan laporan keuangan konsolidasian jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 31. Oke, next. Selanjutnya ada pengendalian PSAK 227. Nah, pengendalian terjadi jika memiliki lebih dari setengah kepemilikan. Pengendalian ada ketika memiliki setengah ataupun kurang jika terdapat yang pertama kekuasaan melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain. Lalu yang kedua kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar ataupun perjanjian. Lalu yang ketiga kekuasaan menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi ataupun organ pengatur setara dan mengendalikan entitas dewan ataupun organ tersebut. Lalu yang keempat, kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi ataupun organ pengatur setara dan mengendalikan entitas mil direksi ataupun organ tersebut. Oke, next. Nah, oke. Di sini ada pengendalian PSAK 110. Investor mengendalikan investi ketika investor terekspos ataupun memiliki hak atas imbal balik variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Nah, investor mengendalikan investi jika investor memiliki seluruh hal berikut ini. Yang pertama, memiliki kekuasaan atas investi. Lalu yang kedua ada exposure ataupun hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi kekuasaan dengan exposure atas hasil menghasilkan sebuah pengendalian. Oke, lanjut. Dan di sini ada 3 komponen pengendalian. Yang pertama ada hak yang tergantung pada sifat kegiatan, struktur, hukum, dan pengendalian keputusan. Hak suara potensial, hak kontraktual, hak protektif diabaikan, lalu ada mengevaluasi dampak dari berbagai hak dan interaksi mereka. Lalu di sini ada substantif, kemampuan praktis untuk melaksanakan hak, kemampuan saat ini untuk aktivitas relevan langsung, lalu yang sebentar Sam. Nah, tidak perlu semua hak dilaksanakan secara aktif. Pemilik mayoritas pasti memiliki semua kekuasaan. Lalu yang ketiga ada aktivitas relevan. Aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi. Contohnya seperti pembelian ataupun penjualan manajemen aset keuangan, pembiayaan, dan lain-lain. Nah, keputusan dalam aktivitas relevan seperti anggaran, perekrutan, kompensasi dari manajemen, ataupun keputusan dari investasi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kekuasaan. Memiliki kekuasaan kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan. Aktivitas yang signifikan mempengaruhi imbal hasil dari investi. Nah, selanjutnya yang kedua ada kekuasaan timbul dari hak. Penaksiran kekuasaan mudah ketika berasal dari instrumen ekuitas. Penaksiran kadang kompleks dan mempertimbangkan banyak faktor. Lalu yang ketiga ada bukti investor mengarahkan aktivitas relevan yang membantu menentukan, namun bukti tersebut tidak dengan sendirinya meyakinkan. Lalu yang keempat ada investor yang paling mempengaruhi imbal hasil investi yang memiliki kekuasaan. Lalu yang kelima, kekuasaan muncul dari hak yang termasuk yang pertama hak suara, hak potensial, hak menunjuk personil manajemen kunci, lalu ada hak pengambilan keputusan dalam kontrak manajemen, lalu ada hak pengganti ataupun kick out. Oke, next. Nah, di sini ada imbal hasil. Nah, investor terekspos atas imbal hasil variabel dengan investi ketika imbal hasil investor dari keterlibatannya tersebut berpotensi untuk bervariasi sebagai akibat dari kinerja investi. Imbal hasil investor dapat hanya positif, hanya negatif, atau positif dan negatif.
Meskipun hanya satu investor yang dapat mengendalikan investi, lebih dari satu pihak dapat berbagi imbal hasil investi. Sebagai contoh, pemilik kepentingan non-pengendali dapat berbagi laba ataupun distribusi dari investi. Contohnya seperti dividen, bunga, perubahan nilai investasi, remunerasi jasa atas investi, fee, dan exposure. Tidak tersedia bagi pihak lain seperti penggabungan aset investor dan investi untuk meningkatkan nilai aset investor. Nah, selanjutnya ada kekuasaan dan imbal hasil. Investor mengendalikan investi jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan atas investi dan eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan investi. Investor dengan hak pengambilan keputusan menentukan apakah investor bertindak sebagai prinsipal ataupun agen. Investor yang bertindak sebagai agen sesuai dengan paragraf PP 58 sampai PP yang 72 tidak mengendalikan investi ketika investor tersebut melaksanakan hak pengambilan keputusan yang didelegasikan kepada investor tersebut. Nah, di sini ada kekuasaan dan imbal hasil juga. Kekuasaan dapat dilaksanakan sendiri, lalu kekuasaan dapat didelegasikan pada pihak lain. Wewenang pengambilan keputusan agen dan prinsipal. Lalu ada ruang lingkup pengambilan keputusan, lalu ada hak pihak lain, misalnya seperti hak pencabutan ataupun membebas tugaskan pengambilan keputusan tanpa sebab, dan pembatasan diskresi pengambil keputusan. Lalu selanjutnya ada remunerasi sepadan dengan jasa yang diberikan dan perjanjian remunerasi persyaratan untuk jasa serupa. Lalu selanjutnya ada eksposur variabilitas imbal hasil dari kepentingan ataupun interest lain. Ketika memiliki kepentingan ataupun interest pada investi, apakah eksposurnya berbeda dengan investor yang lain? Nah, di sini ada aktivitas relevan. Nah, aktivitas relevan penentuan kebijakan operasional dan keuangan, penjualan dan pembelian barang ataupun jasa. Ini yang terdiri dari pengelolaan aset keuangan, lalu ada seleksi, akuisisi, dan pelepasan aset. Lalu selanjutnya ada riset dan pengembangan produk ataupun proses baru. Lalu yang terakhir ada penentuan struktur pendanaan ataupun perolehan pendanaan. Nah, yang di sebelahnya ada keputusan aktivitas relevan yang terdiri dari dua. Yang pertama, keputusan operasional dan permodalan investi, misalnya seperti anggaran. Lalu yang kedua, penunjukan dan pemberian remunerasi personil manajemen kunci ataupun penyedia jasa, atau pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Nah, tujuan dan desain investi. Nah, tradisional entity, hak suara sebagai faktor dominan, maka pihak pemilik hak suara yang cukup untuk menentukan kebijakan operasi dan keuangan investi merupakan pihak yang mengendalikan investi atau pemegang hak suara yang mayoritas. Nah, selanjutnya ada struktur entity. Hak suara bukan faktor dominan. Hak suara hanya terkait tujuan administratif. Nah, di sini ada hak suara, risiko terhadap investor seperti desain paparan, desain pihak yang terpapar, dan apakah investor tersebut terpapar risiko. Nah, tujuan investor, alasan keterlibatan investor dengan investi, dan bagaimana keterlibatannya tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada hak saat ini. Hak yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama hak suara, lalu yang kedua hak menunjuk, memindah tugaskan ataupun mengganti personil manajemen kunci. Lalu yang ketiga ada hak menunjuk atau mengganti entitas lainnya mengarahkan aktivitas relevan. Lalu yang keempat mengarahkan investi melakukan atau memveto perubahan terhadap transaksi untuk kepentingan investor. Lalu yang terakhir ada hak lain, misalnya seperti hak pengambilan keputusan dalam kontrak manajemen. Nah, di sini juga ada indikator tambahan yang terdiri dari 5. Yang pertama dapat menunjuk ataupun menyetujui personil manajemen kunci, lalu yang kedua mengarahkan investi melakukan ataupun memveto perubahan terhadap transaksi untuk kepentingan investor, lalu yang ketiga dapat mendominasi proses nominasi organ pengatur ataupun memperoleh mandat dari pemegang suara lain. Lalu yang keempat ada personil manajemen kunci investi adalah pihak
berelasi dengan investor. Misalnya si CEO investi sama dengan CEO investor. Lalu yang kelima ada mayoritas organ pengatur investi adalah pihak berelasi dengan investor. Nah, selanjutnya ada hak saat ini. Indikator lainnya ada 4. Nah, yang pertama ada personal manajemen kunci investi adalah karyawan ataupun mantan karyawan investor. Lalu yang kedua, kegiatan operasional investi bergantung pada investornya. Lalu yang ketiga ada porsi signifikan. Aktivitas investi melibatkan investor ataupun atas nama investor. Lalu yang terakhir ada exposure atau hak imbal hasil tidak proporsional lebih besar dari hak suara. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, hak substantif, yaitu kemampuan praktis untuk melaksanakan hak tersebut. Terdapat hambatan atau ekonomi dan lainnya. Misal insentif keuangan atau penalti, ketentuan hukum atau regulasi, dan sebagainya. Ketika perlu persetujuan pihak lain, terdapat mekanisme untuk melaksanakan hak secara kolektif. Para pihak yang memiliki hak akan memperoleh manfaat dari hak tersebut. Hak substantif jika dapat dilaksanakan ketika perlu dibuat keputusan arah aktivitas relevan. Hak substantif dapat dilaksanakan saat ini, atau umumnya atau tidak saat ini. Next. Hak protektif, yaitu melindungi pemilik hak tanpa kekuasaan atas investi. Misal, hak kreditur untuk membatasi penggunaan dana, pinjaman, dan ambil alih aset jika debitur itu gagal bayar. Hak veto itu umumnya merupakan hak protektif, yaitu waralaba atau pewaralaba atau franchisee memberi hak ke pemilik waralaba atau franchiser. Untuk melindungi merek waralaba, franchiser memiliki hak protektif seperti dukungan keuangan franchiser atau dan paparan variabilitas imbal hasil dari franchisee. Next. Hak suara itu mayoritas kekuasaan. Yang kedua itu hak suara itu ada 2, yaitu hak suara mayoritas kekuasaan dan hak suara mayoritas tanpa kekuasaan. Yaitu aktivitas relevan diarahkan pihak lain berdasarkan perjanjian dan pihak lain tersebut bukan agen dari investor. Hak suara itu tidak substantif, misal aktivitas relevan diarahkan oleh pemerintah, pengadilan, kurator, likuidator, dan sebagainya. Hak suara itu bukan mayoritas kekuasaan atau pengendalian de facto, kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Ukuran relatif hak suara investor terhadap ukuran dan sebaran pemegang hak suara lain, atau besaran hak suara relatif, dan jumlah banyak pihak lain bertindak bersama. Hak suara potensial, hak dalam pengaturan kontraktual, dan fakta dan keadaan tambahan. Next. Selanjutnya, hubungan keagenan. Contohnya, yaitu di sini ada 2 investor. Yang pertama, investor A. Investor A itu mempunyai kemampuan untuk mengarahkan, mengembangkan, dan memasarkan produknya. Sedangkan investor B itu mempunyai kemampuan untuk mengarahkan, memproduksi, dan memasarkan produk. Jadi, siapakah yang mempunyai kekuasaan atas investi? Apakah aktivitas relevan investi? Dan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu tujuan dan desain investi, faktor yang menentukan margin laba, pendapatan, dan nilai investi maupun nilai dari produk. Yang ketiga, dampak imbal hasil investi yang dihasilkan dari wewenang pengambilan keputusan masing-masing investor pada huruf B. Yang keempat, exposure investor atas variabilitas imbal hasil. Yang kelima, ketidakpastian dan usaha dalam memperoleh persetujuan regulator. Dan yang terakhir itu adalah investor mana yang mengendalikan produk ketika tahap pengembangan itu telah berhasil. Seluruh fakta dan keadaan harus dipertimbangkan atau memerlukan pertimbangan atau judgment. Dan perlu adanya penilaian kembali jika fakta dan keadaan itu berubah. Contoh pengendalian. Yang pertama itu ada A memiliki 45% hak suara B. Sisa 55% itu hak suara B dimiliki oleh berbagai pihak yang tersebar secara luas, atau tidak ada salah satu pihak yang memiliki lebih dari 1% hak suara. A itu memiliki kekuasaan atas B karena A mempunyai hak suara mayoritas B berdasarkan ukuran absolut.
Sedangkan C memiliki 45% hak suara D dan sisa 55% hak suara D itu dimiliki oleh dua pihak lain atau masing-masing memiliki 26%. Dan ketika 3% dimiliki oleh tiga pihak lain yang masing-masing memegang 1%. Jika C tidak memiliki kekuasaan atas D, karena jika dua pihak yang memiliki masing-masing 26% bersama-sama dapat mencegah pihak C itu untuk mengambil keputusan terkait aktivitas relevan. Next. Contoh pengendalian yang kedua itu, E itu memiliki 45% hak suara F. Sisa 55% hak suara F itu dimiliki secara tersebar oleh 11 pemegang saham yang masing-masing memiliki 5%. Ukuran kepemilikan hak suara E dan penyebaran hak suara lain tidak secara konklusif menentukan apakah E memiliki kekuasaan atas F. Fakta dan keadaan lain harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah E memiliki kekuasaan atas F. Sedangkan C memiliki 40% hak suara D, sisa 55% hak suara D itu dimiliki oleh G sebesar 15%. Dana pensiun perusahaan dan lainnya itu pihak lain yang masing-masing memegang kurang dari 1%. C itu memiliki kekuasaan atas D karena dana pensiun tidak mungkin memiliki keputusan yang berbeda dengan perusahaan, sehingga secara de facto entitas C mengendalikan D. Next. Yang contoh pengendalian yang ketiga itu, AAA itu memiliki 35% hak suara BBB, dan tiga pemegang saham lain itu memiliki masing-masing 5%, dan 50% pemegang saham lainnya dengan masing-masing kurang dari 1%, dan RUPS terakhir dihadiri oleh 75% AAA tidak memiliki kekuasaan atas BBB. AAA itu memiliki 38% hak suara BBB, tiga pemegang saham lain itu memiliki masing-masing 4%, dan 50% pemegang saham lainnya dengan masing-masing kurang dari 1%. RUPS terakhir yang dihadiri oleh 75% AAA itu memiliki kekuasaan atas BBB. Next. Persyaratan akuntansi. Entitas induk itu menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Konsolidasi atas investi itu dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investi dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investi. Dari paragraf PP 86 sampai PP 99 menetapkan pedoman penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Next. Prosedur konsolidasian menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, beban, arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Dan menghapus atau mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk di entitas anak dan bagian dari ekuitas setiap entitas anak atau perhitungan goodwill jika ada. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra-kelompok usaha terkait dengan transaksi antara entitas dalam kelompok usaha, atau laba rugi yang timbul dari transaksi dalam kelompok usaha yang diakui dalam aset, seperti persediaan, aset tetap, dan dieliminasi seluruhnya. Kerugian dalam kelompok usaha mengindikasikan adanya penurunan nilai yang mensyaratkan pengakuan dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam PSAK 212 mengenai pajak penghasilan diterapkan untuk perbedaan temporer sebagai akibat penghapusan laba dan rugi yang timbul dari transaksi dalam kelompok usaha. Next. Prosedur kebijakan akuntansi yang sama. Laporan keuangan konsolidasian itu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa, atau jika tidak sama penyesuaian. Jika anggota kelompok usaha menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dalam laporan keuangan konsolidasian untuk transaksi dan peristiwa yang serupa, maka penyesuaian dilakukan untuk laporan keuangan kelompok usaha tersebut dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian guna memastikan keseragaman kebijakan akuntansi kelompok usaha tersebut. Next. Pengukuran. Entitas memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian.
Penghasilan dan beban entitas anak didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi. Sebagai contoh, beban depresiasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian setelah tanggal akuisisi berdasarkan nilai wajar aset yang terkait yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi. Next, hak suara potensi. Instrumen yang dapat dikonversi menjadi saham yaitu option forward convertible instrument dan lain-lain. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi termasuk hak suara potensial yang dimiliki oleh entitas lain dipertimbangkan ketika menilai apakah suatu entitas mempunyai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain. Pertimbangan hak suara potensi secara substantif itu harga exercise, cash, dan pendanaan tersedia, dan yang terakhir itu periode exercise. Dipertimbangkan secara individual maupun kombinasi. Tidak dikeluarkan yaitu organisasi ventura, reksadana, unit perwalian. Aktivitas tidak sama tetap konsolidasi itu yaitu segmen. Next. Prosedur laporan keuangan anak dan laporan keuangan induk itu digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian memiliki tanggal pelaporan yang sama. Jika tidak sama, entitas anak menyusun laporan keuangan dengan tanggal yang sama dengan entitas induk kecuali tidak praktis. Jika tidak praktis melakukannya, entitas induk mengonsolidasi informasi keuangan entitas anak menggunakan laporan keuangan terkini yang disesuaikan dengan pengaruh dari transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan tersebut dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian. Perbedaan antara tanggal laporan keuangan entitas anak dan laporan keuangan konsolidasian tidak boleh lebih dari 3 bulan dan lamanya periode pelaporan. Dan perbedaan antara tanggal laporan keuangan adalah sama dari periode ke periode. Kepentingan non-pengendali. Entitas induk menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan keuangan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Paragraf PP 94-96 menetapkan pedoman untuk kepentingan pengendali dalam laporan keuangan konsolidasian, yaitu entitas mengatribusikan setiap komponen penghasilan komprehensif lain total penghasilan komprehensif kepada entitas induk dan non-pengendali. Jika memiliki saham preferen kumulatif yang beredar yang dimiliki non-pengendali, maka entitas menghitung bagiannya atas laba rugi setelah penyesuaian dividen dan apakah ada atau tidak ada dividen yang diumumkan. Next. Kehilangan pengendalian. Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian, mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terhutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan SAK lain yang relevan. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 19 mengenai instrumen keuangan atau jika sesuai biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Dan yang terakhir itu mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali tertentu. Next. Kehilangan pengendalian. Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk yang pertama itu A, menghentikan pengakuan aset termasuk setiap goodwill dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kehilangan pengendalian PP 97. Jika entitas induk
kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk pertama menghentikan pengakuan, yaitu aset termasuk setiap goodwill dan liabilitas entitas pada entitas anak pada jumlahnya tercatatnya ketika pengendalian hilang dan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian, termasuk setiap komponen penghasilan kompresif lain yang didistribusikan pada kepentingan non-pengendali. B. Mengakui. Pertama, nilai wajar pembayaran yang diterima jika ada dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian melibatkan distribusi saham entitas anak kepada pemilik dan kapasitasnya sebagai pemilik, dan yang terakhir atau yang ketiga, setiap sisa investasi pada anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian. Next. Kehilangan pengendalian PP 97 yaitu reklasifikasi laba rugi atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain. Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak atas dasar yang dijelaskan dalam paragraf PP 99, kemudian mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang didistribusikan kepada entitas induk. Jika mencatat semua jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain dengan dasar yang sama ke laba rugi atau saldo laba. Next. Kemudian kehilangan pengendalian entitas induk 31. Pertama itu mengakui, yaitu nilai wajar pembayaran yang diterima, dalam kurung jika ada dari transaksi, kemudian peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian dan distribusi saham. Jika transaksi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian melibatkan distribusi saham entitas anak ke pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Kemudian mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian. Next. Kemudian kehilangan pengendalian atau entitas induk 31, yaitu mereklasifikasi ke laporan laba rugi atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, sejumlah yang diidentifikasi dalam paragraf 32, dan mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi yang dapat didistribusikan pada entitas induk. Ini contohnya yaitu nilai investasi tercatat, dikurang saham atau aset diterima, dalam kurung pembayaran, ditambah nilai wajar investasi tersisa. Jadi, itu untuk mencari keuntungan atau kerugian dalam LR. Next. Kemudian ini adalah contoh kehilangan pengendalian. Yang pertama itu Amarta memiliki 100% saham Brata atau aset neto Rp 500. Kemudian Amarta menjual 85% saham Brata, sisa 15% saham BBB, diklasifikasikan sebagai FVPL. Kemudian hasil penjualan 85% saham Brata Rp 750, nilai wajar sisa 15% saham Barata Rp 130. Jurnalnya itu yaitu hasil penjualan 85% saham Barata, jurnalnya itu investasi pada Barata atau aset keuangan yaitu 130, kas dan setara kas yaitu 750 pada debit, kemudian pada kredit itu investasi pada Barata atau entitas anak, kemudian keuntungan yaitu 500 dan 380. Keuntungan itu sama dengan 85%, yaitu 750 dikurang 85% dikali 500 sama dengan 325. Kemudian 15% sama dengan 130 dikurang 15% dikali 500 sama dengan 55, total 380. Next. Contoh tidak kehilangan pengendalian, yaitu yang pertama AAA memiliki 100% saham BBB, aset neto Rp 4.000, kemudian AAA menjual 10% saham BBB seharga 500. Jurnalnya itu pada debit itu kas 500, pada kredit investasi pada BBB 4.000 dikali 10%, yaitu 400, dan keuntungan atau ekuitas pada kredit 100. Next. Kemudian ada penggabungan transaksi, yaitu disepakati pada waktu sama atau terkait, kemudian ketergantungan antar perjanjian, transaksi tunggal secara komersial, kemudian secara ekonomi tidak dapat dijustifikasi secara individual tetapi dapat dijustifikasi secara gabungan. Next.
Kemudian penggabungan transaksi atau contoh penggabungan transaksi, yang pertama itu adalah AAA memiliki 70% saham BBB, aset neto seharga Rp 1.100, kemudian Desember 2011 AAA menjual 19% saham BBB seharga Rp 200, kemudian Februari 2012 AAA menjual 51% saham BBB seharga 550, kemudian kedua transaksi diperlakukan sebagai transaksi tunggal. Itu hasil penjualan 200 plus 550 yaitu 7,5. Bagian atas aset neto yaitu 770, yaitu jadi kerugiannya itu sebesar 20. Kemudian pengendalian hilang di Februari 2012 sehingga harus tetap dikonsolidasi pada 2011. Yaitu jurnalnya itu Desember kas pada debit 200, kemudian uang muka pada kredit 200, kemudian pada bulan Februari kas 5,5 pada debit, kemudian pada kredit uang muka 200, kerugian 20, bagian atas aset neto 770. Next. Next. Belum. Sorry. Sebelumnya lagi. Penggabungan transaksi atau contoh, yaitu yang pertama AAA memiliki 70% saham BBB, yaitu Rp 1.100 pada Desember 2021, AAA menjual 19% saham BBB seharga 200. Kemudian Februari 2012 AAA menjual 51% saham BBB seharga 5,5. Kemudian kedua transaksi diperlakukan sebagai transaksi tunggal. Hasil penjualan yaitu 200 plus 550, 7,5 bagian atas aset neto sebesar 770, yaitu kerugian 20. Pengendalian hilang di Desember 2011 sehingga 2011 tidak dikonsolidasi. Desember 2011 sebelumnya ya Desember 2011 kas piutang kerugian yaitu 205,5 dan 20. Kemudian itu jumlahnya 770, kemudian Februari 2012 kas 5,5 dan piutang 5,5, 550. Next. Berikut akan dilanjutkan oleh saya, Samuel, yaitu hubungan keagenan. Jadi haruskah manajer investasi mengkonsolidasi reksadana yang dikelolanya? Jadi manajer investasi atau aset bertindak sebagai prinsipal mengkonsolidasi, dan manajer investasi atau aset bertindak sebagai agen tidak mengkonsolidasi. Dan berikut ada hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah manajer investasi adalah agen. Yang pertama itu ruang lingkup wewenang pengambilan keputusan atas investasi. Yang kedua, hak yang dimiliki pihak lain. Yang ketiga, remunerasi yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian remunerasi. Keempat, exposure pengambil keputusan terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari kepentingan lain yang dimilikinya dalam investasi. Jadi pembobotan berbeda diterapkan untuk setiap faktor berdasarkan fakta atau keadaan tertentu. Berikut ada pengecualian konsolidasi. Entitas investasi dikecualikan dari konsolidasi. Entitas investasi adalah entitas yang memperoleh dana dengan tujuan jasa manajemen investasi, yang dimana tujuan bisnisnya untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya, dan mengukur dan mengevaluasi pada nilai wajar. Dan ada karakteristik khusus entitas yang harus dipertimbangkan entitas dalam menaksir apakah dirinya merupakan entitas investasi atau bukan, yaitu memiliki lebih dari satu investasi, memiliki lebih dari satu investor, memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berrelasi dari entitas, dan memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk ekuitas atau kepentingan serupa. Berikut ada ketentuan transisi. Tanggal efektif yaitu adalah 1 Januari 2015. Dan ketentuan transisi yang pertama menerapkan pernyataan ini secara retrospektif sesuai PSAK 208.
dan referensi untuk periode terdekat sebelumnya. Dan PSAK 110 menggantikan PSAK 227. Jika tidak terjadi perubahan status konsolidasi, maka tidak ada penyesuaian. Dan jika terjadi perubahan status konsolidasi, tidak dikonsolidasi dan retrospektif. Dan jika terjadi perubahan status konsolidasi, maka dikonsolidasi dan konsolidasi sejak tanggal kendali tanpa goodwill sehingga penyesuaian di saldo awal ekuitas. Berikut ada pedoman implementasi hak suara potensial. Perbedaan pengaruh signifikan, pengendalian bersama, dan pengendalian. Hak suara potensial tidak ada jika tidak punya substansi ekonomi, yang dimana ilustrasinya itu contoh opsi posisi tidak untung atau out of the money, yang dimana kemungkinan pelaksanaan atau konversi. Hak lainnya yang mempunyai potensi untuk meningkatkan hak suara suatu entitas atau mengurangi hak suara entitas lain. Maksud manajemen, kemampuan manajemen. Berikut ada prosedur konsolidasi. Berikut ada teknik konsolidasi. Konsolidasi umumnya dilakukan yang pertama laporan anak perusahaan yang telah diaudit dapat juga paralel dilakukan menggunakan kertas kerja, saldo laporan keuangan anak dan induk dimasukkan dalam kertas kerja. Informasi saat akuisisi akan cepat disimpan karena saldo akan digunakan dalam konsolidasi periode berikutnya. Jurnal eliminasi hanya dibuat dalam kertas kerja untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi harus memperhatikan kertas kerja yang telah dibuat pada periode sebelumnya, karena terdapat beberapa saldo akun dalam laporan keuangan konsolidasi yang bukan merupakan saldo laporan keuangan tersendiri. Perpajakan tidak mengenal konsolidasi, karena setiap badan melaporkan kewajiban pajak sebagai entitas tunggal, sehingga tidak ada pelaporan pajak dalam entitas konsolidasi. Pajak suatu entitas konsolidasi merupakan penjumlahan kewajiban pajak entitas induk dan seluruh entitas anak yang dikendalikan oleh induk. Entitas induk dapat menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan sebagai dasar menghitung kewajiban pajak penghasilan badan. Untuk dapat menghitung penghasilan yang tepat untuk masing-masing entitas, dipertimbangkan untuk menetapkan harga transfer yang tepat, khususnya jika status pajak masing-masing entitas berbeda, misal tarif yang berbeda atau cara pengenaan pajak yang berbeda. Jika ini dilakukan, maka harus disusun perjanjian antara anak dan induk serta konsekuensi kewajiban pajak antar entitas juga harus diselesaikan. Berikut teknik dan prosedur konsolidasi. Jadi menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak dapat menjumlahkan pos-pos sejenis aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Yang pertama, investasi entitas induk pada anak dengan porsi entitas atau ekuitas anak dieliminasi. Contohnya itu ada goodwill yang muncul. Yang kedua, kepentingan non-pengendali diidentifikasi, yaitu ekuitas atau awal perubahan laba atau rugi. Saldo transaksi, penghasilan dan beban intra kelompok usaha dieliminasi secara penuh, sehingga belum direalisasi dan berdampak pada pajak penghasilan. Berikut ada eliminasi. Investasi. Akun investasi dieliminasi dengan ekuitas entitas anak. Jika kepemilikan pada entitas anak tidak 100%, akan muncul kepentingan non-pengendali. Perbedaan nilai wajar dan nilai buku harus diperhitungkan dalam konsolidasi atau nilai wajar yang dikonsolidasi. Goodwill akan muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai wajar. Akun. Utang atau piutang yang muncul antara anak dan induk harus dihapuskan. Transaksi. Transaksi yang boleh diakui adalah transaksi kepada pihak ketiga. Transaksi anak dan induk harus dieliminasi. Berikut ada eliminasi transaksi. Yang pertama itu ada akun persediaan, itu penjualan dan harga pokok penjualan. Jika barang belum terjual, maka laba yang belum direalisasi harus dikurangkan dari nilai inventory dan mempengaruhi laba yang telah diakui. Yang kedua ada aset tetap. Jadi pada tahun terjadi transaksi tidak boleh diakui keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut, sehingga laba yang ada dalam aset tersebut harus dieliminasi dan nilai penyusutan akan disesuaikan. Yang ketiga ada akun obligasi.
Obligasi hanya boleh diakui sebesar obligasi pada pihak eksternal. Pendapatan atau beban bunga harus dieliminasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk laba yang belum direalisasikan. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi antar kelompok usaha sebelumnya. Kelompok usaha yang diakui dalam aset, persediaan aset tetap obligasi harus dieliminasi karena akan berpengaruh pada nilai aset dan kewajibannya. Selain itu, akan mempengaruhi laba atau periode berjalan serta pada COGS, biaya bunga, dan depresiasinya. Penjualan hulu dari entitas induk, semua laba disesuaikan mempengaruhi bagian laba induk. Sedangkan penjualan hilir dari entitas anak, semua laba disesuaikan mempengaruhi bagian laba atau kepentingan non-pengendali, karena laba ada di anak perusahaan. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya pada ilustrasi pertama ada hak suara potensial, di mana pada tabel berikut ditunjukkan bahwa company A memiliki 50% dari kepemilikan pada company B, di mana meskipun hanya memiliki 50% dari kepemilikannya, tetapi company A itu memiliki share warrants atas de facto untuk mengontrol company B-nya. Selanjutnya pada ilustrasi 2, PT Angelia membeli seluruh kepemilikan saham di PT Zafira dengan harga CU 20.000. Pada tanggal tersebut, ekuitas PT Zira terdiri atas 5.000, saldo laba 6.000. Saham dan saldo laba dieliminasi dengan harga perolehan investasi. Selisihnya akan dicatat sebagai goodwill. Dengan perhitungannya itu, harga perolehannya dikurangi dengan net aset dan saldo labanya. Maka selisihnya itu akan didapat 9.000 dan akan dimasukkan ke dalam akun goodwill. Selanjutnya. Selanjutnya ada ilustrasi ketiga di mana penggabungan usaha. PT Induk mengakuisisi 80% PT Anak, aset yang diserahkan untuk akuisisi yaitu 1.200.000, sedangkan NCI-nya itu 20%. Nilai buku ekuitas PT Anak pada tahun sekian itu ada 1 juta. Dalam akuisisi terdapat perbedaan nilai buku dengan nilai wajar sebesar 300.000 untuk tanah 200 dan gedung 100 dengan masa umurnya itu 10 tahun. Laba anak selama tahun tersebut 200.000 dan dividen yang diberikan adalah 100.000. Maka kalau dilihat pada awalnya pada tabel yang ungu itu aset lancar yang dimiliki oleh induk adalah sebagai berikut yang dijelaskan. Sedangkan setelah penggabungan usaha, maka pada bagian induk akan muncul investasi di anak sebesar 1.200.000. Next. Nah, goodwill itu didapatkan dari investasi S dikurang dengan persentase kepemilikan ownership dikali sama fair value-nya. Nah, di mana nilai wajar asetnya ini 1 juta ditambah 300, yaitu 1.300.000. Nah, kita dapat tahu goodwill-nya itu 1.200.000 dikurang 80% dikali 1,3 juta. Yaitu 160.000. Nah, itu 160.000-nya itu goodwill hanya untuk parent-nya. Nah, sedangkan goodwill untuk non-pengendali, di mana itu ada 160.000 dibagi 80%-nya, dikali dengan 20% kepemilikan si non-pengendali itu, yaitu 40.000. Nah, maka didapatkan goodwill untuk total goodwill dari non-pengendali dan parent-nya itu, yaitu 200.000. Nah, aset digabungkan sebesar nilai wajar 1.500.000 ditambah 300, yaitu 1.800.000. Terus bagi PSAK lama yang digabungkan itu hanya 1.500.000 ditambah 80% dikali 300. Sedangkan kalau untuk yang non-controlling, dia itu 1 juta ditambah dikali 20%, yaitu 200. Sedangkan PSAK baru, non-controlling interest-nya itu 1.300.000 dikali 20%, yaitu 260.000. Maka asetnya ini di dalam PSAK baru, aset menjadi lebih besar. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. Selanjutnya ada ilustrasi ketiga lagi, penggabungan usaha. Ini ada tabel aset lancar dan liabilitas pada induk dan anak. Nah, kalau misalkan dia dikonsolidasi, maka akan didapat sebagai berikut.
Kalau untuk PSAK lama, pengkonsolidasiannya itu dipisah. Ada yang goodwill tetap masuk ke goodwill, sedangkan yang non pengendali akan masuk ke dalam non pengendali pada bagian equity dan liability. Sedangkan untuk yang pokoknya intinya itu aset menjadi lebih besar. Faktornya ini karena jumlah akuisisinya, terus ada perbedaan pada book value, fair value, sama HP-nya. Next. Nah, ini ada ilustrasi ke-6, yaitu konsolidasi 100%, di mana PTP mengakuisisi PTS pada tanggal 1 bulan 1 2010 dengan nilai akuisisi 6.000. Pada saat akuisisi nilai PPE lebih tinggi 1.000 lebih dari nilai tercatatnya, dan PPE didepresiasi 5 tahun. Bisa dilihat, maka nilai investasinya itu 6.000 dan goodwill-nya itu sebesar 1.000 karena itu selisihnya. Selanjutnya, pada ilustrasi ke-7 itu konsolidasinya itu kurang dari 100%. Di sini PTP mengakuisisi 70% kepemilikan PTS pada tanggal 1 bulan 1 2010 dengan nilai 4.000. Pada saat akuisisi nilai PPS 1.000 lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Maka bisa dilihat goodwill-nya itu tidak 1.000, yaitu hanya sebesar 70%-nya saja. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.